Halo Sobat Pelajar Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami Panitia Simposium Internasional PPI Dunia yang ke-10 tahun 2018 di Moskow, Rusia. Perkenalkan, nama saya Jeff Timothy Kalingkongan, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia atau yang sering disapa Permira. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tata cara pembuatan Russian Tourist Visa. Jadi beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mengajukan Russian Tourist Visa adalah yang pertama, kevalidan paspor teman-teman. Yang dimaksudkan dengan valid paspor di sini adalah masa berlaku paspor teman-teman minimal 6 bulan pada saat mengajukan visa. Jadi maksudnya jikalau teman-teman mengajukan visa pada bulan Juni, masa berlaku paspor teman-teman paling minimal berakhir di bulan Januari. Kemudian syarat lainnya adalah di paspor teman-teman harus tersisa 2 halaman kosong paling minimal. Jadi 1 halaman untuk penempelan visa dan 1 halaman untuk pengecapan imigrasi pada saat teman-teman sampai di Rusia. Yang kedua adalah teman-teman harus mengisi form online di website www.visa.kdmid.ru. Untuk tata cara pengisian form online ini sudah terjabarkan secara lengkap di website tersebut. Jadi teman-teman silakan membaca dengan seksama kemudian langsung mengisi form tersebut. Hal berikutnya yang harus dilampirkan adalah paspor foto. 2 lembar foto dengan latar belakang putih dengan ukuran 3,5 x 4,5 cm. Yang keempat adalah surat keterangan dari universitas atau izin tinggal di negara lain. Jadi maksudnya adalah khusus untuk teman-teman delegasi yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayah Indonesia, teman-teman harus melampirkan surat keterangan dari universitas yang menyatakan bahwa teman-teman adalah mahasiswa aktif saat ini dan sepulang kegiatan dari Rusia masih akan tetap melanjutkan pendidikannya. Kemudian, teman-teman juga bisa melampirkan surat izin tinggal di mana teman-teman akan mengajukan visa tersebut. Jadi contohnya adalah jika teman-teman delegasi akan mengajukan visa melalui Kedutaan Besar Federasi Rusia di negara Turki, teman-teman juga harus menyertakan surat keterangan dari universitas ataupun surat izin tinggal di negara Turki tersebut. Yang kelima adalah visa support letter. Dokumen ini merupakan dokumen yang paling penting ketika teman-teman ingin mengajukan Russian Tourist Visa. Jadi dokumen ini bisa didapatkan ketika teman-teman sudah mendapatkan tempat penginapan selama di Rusia dan sudah membayar lunas akomodasi tersebut. Setelah itu, baru teman-teman bisa mengurus visa support letter ini. Jadi, visa support letter ini teman-teman harus mengisinya sendiri melalui website yang akan diarahkan oleh teman-teman panitia dan masih akan membayar biaya untuk mendapatkan visa support letter ini. Biayanya pun dibilang variatif, sekitar 30 US dollar. Jadi, visa support letter ini merupakan invitation letter dan juga merupakan dokumen pengganti dari calling visa. Karena seperti yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia sudah tidak menerima lagi calling visa dimulai dari tanggal 1 April 2018. Yang keenam adalah invoice atau bukti pembayaran akomodasi selama di Rusia. Semua bukti pembayaran akomodasi teman-teman selama di Rusia harus disertakan secara lengkap dan benar tentunya, karena bukti pembayaran tersebut akan dicocokkan dengan dokumen visa support letter yang teman-teman sudah isi. Jadi, khusus untuk bukti pembayaran akomodasi dari tanggal 22 Juli sampai 27 Juli 2018, teman-teman panitia akan menghandle hal tersebut. Dan bukti pembayaran tersebut akan diberikan kepada delegasi setelah teman-teman delegasi membayar lunas biaya akomodasi sesuai gelombang yang telah kami tentukan. Maksudnya adalah teman-teman delegasi yang membayar di gelombang pertama akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut setelah tanggal 14 Mei 2018 dan untuk gelombang kedua setelah tanggal 31 Mei 2018 dan untuk gelombang ketiga akan mendapatkan setelah tanggal 20 Juni 2018. Contohnya adalah jikalau teman-teman delegasi akan datang ke Rusia atau mengunjungi Rusia lebih awal sebelum acara dan pulang lebih telat setelah acara, teman-teman juga harus menyertakan bukti pembayaran akomodasi tersebut. Contohnya, jikalau teman-teman berencana berada di Rusia dari tanggal 18 Juli sampai 30 Juli, teman-teman harus menyediakan bukti pembayaran yang pertama dari tanggal 18 sampai tanggal 22 yang harus teman-teman handle sendiri. Kemudian bukti penginapan tanggal 22 Juli sampai tanggal 27 Juli akan disediakan oleh panitia ketika teman-teman sudah membayar lunas biaya penginapan tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman harus menyediakan bukti pembayaran dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 30 Juli 2018. Yang ketujuh adalah itinerary selama di Rusia. Teman-teman harus menyertakan itinerary ini atau jadwal kegiatan teman-teman selama di Rusia secara lengkap dan jelas, termasuk dengan agenda pribadi teman-teman selama di Rusia. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jikalau teman-teman berencana untuk datang sebelum acara dan pulang beberapa hari setelah acara. Khusus untuk itinerary selama kegiatan pada tanggal 22 Juli sampai tanggal 27 Juli 2018, teman-teman panitia yang akan menyediakan dokumen tersebut. Dan di luar itu, teman-teman harus menyediakannya sendiri.
Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah tiket. Tiket bus atau tiket kereta ataupun tiket pesawat pulang pergi. Jadi, tiket merupakan salah satu syarat wajib untuk mengapply Russian Tourist Visa. Teman-teman bisa melampirkan bukti bookingan ataupun e-tiket dari tiket yang sudah teman-teman beli. Jika delegasi ingin langsung membeli tiket tersebut, kami dari panitia menyarankan untuk membeli refundable tiket agar mengurangi resiko jikalau nanti visanya ditolak. Demikian telah saya sampaikan terkait dengan tata cara pembuatan Russian Tourist Visa. Kemudian ada beberapa hal yang harus menjadi catatan teman-teman ketika teman-teman ingin mengapply Russian Tourist Visa tersebut. Yang pertama adalah penolakan visa Rusia ini sangat jarang terjadi ketika semua dokumen yang teman-teman siapkan itu lengkap. Jadi kami dari panitia menyarankan ke teman-teman delegasi yang akan datang ketika akan mengajukan visa tersebut, segala dokumen atau berkas yang telah kami sampaikan dipersiapkan selengkap-lengkapnya. Yang kedua adalah masa berlaku visa Rusia akan sesuai dengan tanggal yang tertera pada tiket pergi dan tiket pulang teman-teman dari Rusia. Contohnya, jikalau teman-teman membeli tiket dari tanggal 18 dan akan pulang pada tanggal 30 Juli 2018. Visa Rusia teman-teman akan berlaku dimulai dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 30 Juli 2018. Yang terakhir yang teman-teman perlu perhatikan adalah Russian Tourist Visa adalah single entry visa. Jadi dengan visa ini, teman-teman hanya bisa masuk satu kali saja ke wilayah Rusia. Teman-teman tidak bisa masuk kedua kalinya walaupun visa tersebut masa berlakunya belum habis. Demikian penyampaian dari kami selaku panitia Simposium Internasional PPI Dunia yang ke-10 tahun 2018 di Moskow, Rusia terkait dengan tata cara pembuatan visa Rusia. Pesan dari kami adalah semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengurus segala dokumen hingga akhirnya bisa sampai di Rusia dengan keadaan selamat. Jangan lupa untuk terus pantau media sosial kami dan informasi lainnya terkait Simposium Internasional PPI Dunia yang ke-10 dan jangan lupa untuk membayar biaya registrasi. Sampai ketemu di Rusia.